itu nanti ada sifat di dalam dirinya itu taswif. Taswif itu bahasa kita belajar bakena-kena untuk beribadah. Ya, kapan lagi ke majelis kena ada hajat aja. Kapan lagi baca Quran kena menunggu waktu duha. Kapan lagi belajar kena aja terus. Ya, ketujuh menunda-nunda. Wa huwa al-aqimul ladzi la yalidu khairan qattu. Ujar sidin, sesuatu hal yang sia-sia taswif itu. Dan yang tidak pernah melahirkan kebaikan sedikit pun. Jadi orang taswif itu tidak kebaikannya. Ya, kadang mau berbuat baik taswif. Ya, tulul amal ini penyebabnya cita-cita kehendak banyak, jadi kada tercapai lagi kehendak. Ibadah tuh kayaknya dulu urusan akhirat. Ya, urusan yang paling penting menurut nafsunya nih dunianya. Ini orang tulul amal diserang penyakit tamak kena amturakus. Ya kan? Semalam sudah dibacakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ya kan, sifat tamak ini mengajak atau membawa kepada kemaksiatan, itu sudah pasti. Ya, seperti tamak, ada cukup ini cari pulang, ada cukup ini cari pulang, terhalang, ada yang menghalang, itu penyebab menggangguinya dan harus disingkirkan, harus dihilangkan. Ya, kalau perlu kehendaknya itu harus terjadi apabila berhala bertentangan tetap harus terjadi. Kayak apapun caranya. Ya, padahal tuh ampun orang bertahan kayak apa caranya supaya menjadi milik seorang. Itu tamak. Tamak ini ialah mengharap sesuatu yang ada di tangan orang. Itu tamak. Kalau lomba lain lagi sedikit terendah. Lomba itu kada ingat di waktu berusaha. Itu lomba. Kalau tamak taharap ya main sudah kada coba sudah berusaha berhemat sesuatu yang ada tuh di berhemat mencari ya maintai pulang yang ada di tangan orang yang apa milik orang tuh ya dapat sudah laham banyak. Ada yang hebat banget tapi pun si anu ya. Kayak apa caranya jadi milik seorang? Tuh tomak tuh. Ya lah, lalu wal bukhul jadi bakhil orangnya, api, pelit. Andai kata mau juga bari-bari, ada tujuan, udah dibalik bakwan. Nya kada mau ikhlas, rugi. Ya, memberikan sebidang tanah tapi ada timbal baliknya, harus ada bila kada maunya. Nah, itu bakhil. Ya kan, kada ikhlas karena Allah tuh ada timbal balik, harus ada bila kada rugi. Ya kan, lalu akhirnya wa khawful faqri, orang itu takutan miskin. Nah, tulul amal ini kan akhirnya takut miskin. Ya kan, membahimat lalu timbul taswif. Taswif itu ya menunda-nunda. Ya kan, sudah umur aja 50, kapan lagi nah anak dekat lawan Allah, belum juga lagi umur 60 ya. Nah, bila umur 60 belum lagi 65. Timbul mati mendadak. Na'udzubillah. Yuqalu, dan dikatakan inna aksara siyahi ahli nar minat taswif. Sesungguhnya kebanyakan teriakan para penghuni neraka. Di dalam neraka banyak banget nang terpujian, nang kasakitan tuh, nah kebanyakan penghuni neraka minat taswif, daripada orang yang ketujuan nunda-nunda. Taubat kena lagi, beribadah kena aja, nuntut ilmu kena, duit banyak sudah disuruh berangkat haji kena, belum lagi jadi waktunya, kena aja. Jadi orang ketujuh kena nipian kada melahirkan kebaikan sama sekali, kada ada.
Nah, fala yazalul musawwifu, dan senantiasa orang yang menunda-nunda tersebut yatasaqalu an ta'at, berat untuk beribadah. Berat benar beribadah. Ya kawannya kita ke majelis kena bisa aja. Kena harus. Ya kan? Orang yang beriman kalau ingin mendapatkan dan meraih keberuntungannya kada mau bertasbih berkena. Ya kan? Kapan lagi hari ini kesempatan harus kita kada tahu lagi, siapa tahu esok meninggal. Ya kan? Jangan ditunda, akan besok kita beribadah, kita kada tahu lagi umur kita. Nang ada kita syukuri, nang ada kita hadapi. Ya, kita sudah malam tadi beribadah, beristighfar, ya kan? Memohon ampunan, nang mudah-mudahan dosa kita habis diampuni, taat ibadah diterima, catatan amal ibadah yang lewat itu mudah-mudahan kesalahan diampuni oleh Allah, dihapus kesalahan kita, diganti menjadi amal kebaikan, menjadi orang yang beruntung. Asalnya ditakdirkan orang yang rugi, mudahan dirubah oleh Allah menjadi orang yang beruntung. Lihat setelahnya. Setelah ini nah kita berdoa makbul, kada malam tadi doanya kayak apa ibadah kita, ya kan kita minta lawan Allah. Andai kata catatan yang terdahulu kita lihat di Lauhul Mahfuz, ditakdirkan oleh Allah termasuk orang yang rugi, termasuk orang-orang yang merugi. Kita minta mudahan Allah merubah menjadi orang yang beruntung. Bila Allah mengabulkan, merubah kita menjadi orang beruntung. Lihat setelah doa kita, ya kan? Subuh pada mau lagi nyetelak, duhur tetap berjamaah, asar berjamaah, isya berjamaah 5 waktu. Asalnya maghrib isya subuh aja berjamaah, timbul 5 waktu. Nah nih ciri sudah, ya kan majelis wayah handak wayah kada. Minah handak berangkat wayah kada, ada banyak adanya. Setelah kabul doa malam tadi, maafin aku rugi bila kata majelis. Baca Quran gitu juga. Hari-hari baca Quran kada lagi wayah pak bahan membaca bahan kada lagi. Itu menunjukkan orang itu dirubah oleh Allah menjadi orang yang beruntung. Tanda sudah ada. Mudahan kita deh, ya kan? Dihindarkan daripada taswif, dihindarkan oleh Allah. Ya kan hanya berat bila beribadah koler benar orang taswif itu. Wa yu'akhiru taubah, mengakhirkan taubat, menunda taubat itu ketujuan. Kadang mau lidahnya beristighfar anisaiat daripada kesalahan hatta yanzilu bihil maut, sampai kena ajal tiba. Ya kan? Tahulah kita hari ini nih hidup siang kena kita hidup tahulah. Ada tahu lagi. Karena siang kita hidup, sore kita yakinlah hidup. Ada juga. Ya kan? Kita kada tahu lagi. Ujar alam sakumpul itu sasar sehari, sasar mamaraki 20. Kata-kata Al-Habib Al-Habib Tahir bin Abdul Al-Kab, kuburan di hadapan kita sudah. Kuburan itu di hadapan. Ya kan? Parah benar sudah kita lawan kematian. Bahasanya di ujung tanduk sudah. Ini keadaan nih. Mensampat kita pada mengambil kesempatan untuk ibadah, mencari keberuntungan akhirat, rugi benar. Kita termasuk orang yang otak diberi oleh Allah tapi kada digunakan. Nabi sudah menyatakan al-qayyis mandana nafsahu. Orang yang pintar, orang yang diberi otak digunakan otaknya yang bagus, yang baik, ya kah ketujuh benar menghitung-hitung. Ya kah dirinya nih. Banyaknya sudah aku ketinggalan ibadah, banyaknya pekerjaan yang sia-sia, banyaknya sudah banyak anak kada baik, harus berubah menjadi orang yang baik. Ya kan? Umur berapa sudah? Ini 48 jalan. Ya kan?
Kemudian berjalan kada kayak bahari lagi, bahari lanjut kada mangga, oh ini mangga. Sudah merasa ya kan, mbah rambut becermin, huban bebanyak, ya kan, melihati kulit pulang mendapat kerucut, sudah mulai tuha, parak sudah, lampu kuning, ya kan, ditunda pulanglah kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah kapan lagi, ya kan? Ada harta jangan ditunda lagi, sudah nih hartanya amanah Allah, ya kan? Tabungan kita menghendak kita sugi di akhirat saat ini juga nah kita, ya kan? Apa yang diperlukan oleh agama masjid, ya kan? Ini kesempatan kita nih, insya Allah malam arba nih kita, ya kan, merehab masjid nih untuk bagian muka kita mencari dana sekira sama lawan di belakang, ya, supaya bagus tempat, supaya semangat kita beribadah. Maka rencana panitia ini kan bilanya sudah bagus bahasa pulang, supaya nyaman, ya kan, kita nyaman pada di rumah beribadah supaya lebih karasan di masjid, ya kalau berusaha supaya bagus di masjid, supaya banyak jamaah. Dan bilanya banyak jamaah menunjukkan kepohalamatul berkah, ya kan? Wa amila ma ba'dal maut, lalu beramal untuk persiapan mati. Amal persiapan mati kita malam tadi sudah kita dicontohkan. Maghrib beribadah pulang sampai isya, ya, pahala kita tuh kayak jauh lebih besar, lebih baik daripada beribadah di malam Lailatul Qadar. Masya Allah, untungnya waktu awalin, waktu yang dikatakan oleh Allah para orang-orang yang lu pernah melalai itu ingat kepada Allah, memohon ampunan, meminta lawan Allah, maka disebut awal. Ya, orang yang sadar untuk kembali kepada Allah, ingat lawan kematian, lalunya berkhidmat beribadah. Baca Yasin, sudah kita berniat meminta lawan Allah panjang umur, taat ibadah kepada Allah, minta supaya umur itu bermanfaat. Bilanya Allah kabulkan, ya lah, umur panjang, taat ibadah. Nah, ujar Nabi khairun nas, karena itu menjadi manusia yang terbaik. Mangqala umruhu wa hasuna amaluhu. Nah, umur ditambah oleh Allah, tapi amal ibadah bertambah. Jangan menjadi sebaliknya, wa syarrun nas, sejahat-jahat manusia. Mangqala umruhu wa sa'a amaluhu. Nah, umur ditambah oleh Allah, maksiat menjadi-jadi. Ya kan, besau ayam tata banyakan si kumbahan, baju ditata pada si kumbahan, ya kan, manusia susah tempat juga beribadah, tuntung iya pulang. Jadi malam itu ada manfaatnya, jadinya ada makbul doa kita. Ya kan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya kan, dia berkata, wahai Tuhanku, seandainya engkau tunda sedikit, maka akan aku ila ajalin qarib, waktu sedikit saja. Fa asaddaqa, maka aku betul-betul akan beribadah, wa akun minas salihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Karena sudah ajal tiba, tapi kenapa waktunya meminta lalu, ya Allah, nah satu umat barang beri kesempatan waktu untuk bujur-bujur beribadah, sudah terlihat malaikat maut. Melihat malaikat maut mencabut roh itu, nah anak minta tunda, kayak apa lagi? Ya kan, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, manusia ini tatkala menghadapi kematian itu antara dua. Iman ditayangkan tempat kita itu di surga, iman ditayangkan tempat kita di neraka. Ya kan? Nang dikhawatirkan tayangan kita tempat kita itu neraka. Malaikat maut sudah ada di hadapan. Ya kan? Roh kita semakin diambil, ditarik. Kayak apa lagi?
Lalu minta ya lawan Allah, ya Allah natunda satu barang nah jangan dimatiakan dulu hendak bujur-bujur beribadah. Kawalah lagi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, nah, takutan benar tuh. Ya Allah, na'udzubillah, mudahan jangan diperlihatkan deh. Minta lawan Allah diperlihatkan surga supaya nyaman tatkala dicabut roh kita kada terasa karena melihat tempat yang sangat indah, yang sangat asik akan saking asiknya kada terasa lagi sakitnya, padahal sakit cuma kada terasa. Nah, makanya penting beramal, berbuat, di antaranya supaya diperlihatkan surga tatkala kita maut, ya kan, tatkala kita ingin ajal dicabut oleh Allah, duduk di majelis ilmu. Berniat saya sudah mulai wahinin, selama ada kesempatan, ada waktu, aku harus hadir ke majelis selamanya menuntut ilmu. Ya kan? Ya, dikenal mati itu selanjang, tak ada apa-apa bilang mati dalam keadaan menuntut ilmu karena niat dan kita betul-betul berusaha. Matinya mati syahid, jaminan surga dari Allah. Nyaman benar kalau menuntut ilmu ini lah. Dulu satu mat saja menjelang isra tadi kita, satu mat lagi isra pulang kan. Ada terasa, ya kan? Satu mat saja sembahyang subuh berjamaah sambil duduk berzikir kita menuntut ilmu sampai isra sembahyang pulang dapat pahala haji umrah. Coba bayangkan duduknya menuntut ilmu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Nyamannya kita duduk, kenapa lagi? Ya kan? Ayah mengantuk dulu di belakang cari penyandaran, nyaman banget sambil tangan mendang rakam. Gak ada apa tangan aku tajam ada. Ya nikmat benar, pahala sama. Ya yang ngantuk juga semalam tadi kalau banyak beribadah nih bermalaman karena kada berguringan. Ya kan, jadi biar aja nang guring jangan diganggu-ganggu ini biar aja. Malam tadi biar aja beribadah. Yang penting hadir di majelis ilmu, nikmat. Mudah-mudahan kita ditakdirkan terus oleh Allah kayak ini keadaan lah menuntut ilmu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Coba bayangkan ya. Malam tadi sembahyang tasbih, sembahyang awalin baca yasin kemudian sembahyang tasbih merasa lalapah. Wih, buyuk. Andai kata tiap malam kira-kira diamalkan dilaksanakan, nah kayak malam tadi ya banyaknya. Hah? Ada. Ini warga setahun sekali beneran. Coba kan tiap hari kira-kira tiap malam banyak kayak malam tadi lah orangnya. Ada. Nah kita nih, ya nuntut ilmu nah kayaknya 1000 rakaat, masya Allah. Lebih baik daripada mengunjungi orang, mengalami orang garing 1000 pulang. Nah kita orang garing kada tak elangi kan? Ya Allah, duduk menuntut ilmu nafai ini masya Allah. Ya kan? Nah kemudian lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah sampai ke pemakaman. Nilai silaturahim paling afdal nih. Bayang berjamaah lawan majelis umum, majelis zikir, silaturahim kita. Fa yuqalu lahu wa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, maka dikatakan tidak bakal menunda oleh Allah akan seseorang apabila telah tiba ajalnya. Bila sudah tiba ajalnya kada kawal lagi hendak ditunda-tunda. Biar nak kayak pemohon sudah habis kontraknya hidup di dunia, sudah keluar dari dunia, makanya disebut meninggal dunia. Ya Allah, lihat itu tempat di mandi akannya kada berdaya lagi, bergerak kada, apa kada, ya nggak amal kada kawal lagi. Ya Pak, kan kita alhamdulillah yang diberikan kesempatan sehat pulang kita.
umur bertambah, ya kan, kesehatan diberi oleh Allah, kawal berjalan, kawal kita memandang, kawal kita pandangan, apalagi kawal duduk pulang sehat nih. Ayo, mudah-mudahan kita bujur-bujur kalau menggunakan nikmat umur, nikmat waktu. Ya kan, kemudian ujar Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Apakah tidak di sini, ya ujar Allah, kami memanjakan akan engkau akan umur. Ma yatadzakkaru fihi, sesuatu yang telah mengingatkan padanya, man tadzakkara, oleh orang yang mengingatkan, wa ja'akum, nanti telah datang kepada kamu yang memberikan peringatan yang paling dahsyat, yaitu kematian. Banyak sudah berkurang kematian tuh, rencak badar sudah. Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau berpulang ke rahmat Allah, meninggal pulang sini saja. Umur sama lawan seorang, umur sama, kejelas lagi dipanggil jawabannya. Ya kah, fadzuqu fama lidzalimin min nasir. Ya kah, mereka itu merasakan fama lidzalimin, maka tidak ada bagi orang yang zalim min nasir, daripada penolong. Ada kawan lagi sudah kita minta tolong sampai saat waktunya tiba. Ya kan, amal ibadah perbuatan kita aja lagi yang bisa membantu kita. Mencelakakan kan amal gawian kita aja lagi. Harta yang kita tumpuk, nambah kita banyak, yang kita cari, bahimat kita kumpulkan, sebab kita tolong amal yang kita tamak nih, awal menolong lagi. Kan tak awal lagi. Bahkan pulang menjadi musibah besar kalau lawan kita. Harta yang banyak diperebutkan oleh ahli waris. Ya kan? Itu mun halal, mun haram pulang. Tanah orang dikakak, tanah orang diambil. Ayo, pemalsuan data dan segala-galanya. Fitnah ini macam-macam untuk mendapatkan harta kekayaan. Apa yang dirasakan kita di akhirat, di alam kubur? Ya kan? Kita ini belum merasa lagi kayak orang mulim. Ya kan, an-nasu niyamun, manusia ini waktu hidup seperti orang tidur. Kadang merasa lagi kita ini akan disiksa, kadang merasa lagi kita ini akan bertemu lawan Allah. Bagaimana kita akan merasakan amal ibadah kita, pekerjaan kita, nah akibatnya itu kadang merasa lagi. Mau sudah mati, pantabahu hanyar sadar gitu. Ya kan, kalau saya berada di dalam kubur, mendekati sakarat saja kita sudah merasakan penyesalan yang luar biasa. Ya kan? Maka orang yang tulul amalnya ujian upaya khruju minad dunya, keluar daripada dunia pada ketika mati bihasratin, dengan mendapatkan kerugian yang sangat besar. La akhiralah, tidak ada lagi kesudahannya. Rugi aja balawasan. Ayo. Habis-habisan kita kadang-kadang jangan di akhirat, di dunia aja kita minanya sudah curang, zalim, ada nyaman hidup. Ya, merasa dipikirkan orang, merasa dia masa salah ngarannya. Kalau rumah kada bani harus pengawal, kada bebas. Ya, takutan benar. Coba kita kada pernah berbuat dari yang sesama bagus nyamannya. Hendak keluar rumah kada tenang, tidak ada ancaman, ke pasar nyaman. Ya lah, tapi mun sudah ada kesalahan, ya, tuna orang misalnya mengambil sesuatu, lalu hanya ada merasa diketahui oleh orang, apalagi aparat tahu umat, ada wani kemana-mana bilang kabur aja, takutan, hanya melihat baju polisi di situ aja sudah banyak aja, ya itu di dunia nih, apalagi di akhirat. Wadadamatin, dan penyesalan yang luar biasa. La intihalah, tidak ada kesudahan baginya.
Oleh karena itu ujar Habib Abdullah bin Al-Haddad mengimbau lawan kita fakasir ya akhi amalaka, maka perpendek wahai saudaraku jasidin amalaka akan angan-anganmu, jangan banyak kehendak ya laku kasir haman aku diri pun menjadi salman al-madani nah kandang ada syukuri, jangan banyak angan-angan. Jangan banyak angan-angan presiden. Makul yakun apa nang ada syukuri. Ya, syukuri nang ada. Wal yakun ajalaka nasiba ainaika. Jadikanlah ajalmu, kematianmu di hadapan matamu. Nah, farak sudah kita mati. Jadi akan farak mati itu di dalam hadapanmu tuh. Supaya kita jangan sampai banyak berhimmat berusaha tuh jangan. Ya wa amalaka wara dhahrika, dan angan-anganmu di belakang pundakmu. Wasta'in ala dzalika bil iksar min dzikri hadibil ladzat, dan minta tolong lawan Allah atas nama demikian itu tadi untuk memperpendek angan-angan dengan cara memperbanyak daripada menyebut dan memutus kelezatan, itu mati, perbanyak ingat mati. Hanya orang bahari terbian ya senang banget minta dikubur Pak kubur di masjid, karena bila datang masjid itu ingat lo melihat kekuburan, ingat kematian, lalu semangat sembahyang. Nah ya lah orang bahari itu alqah itu di hadapan masjid ya Allah, sekitar masjid alqah diandak. Kenapa? Supaya nah sembahyang berjamaah ini melihatnya nah kekuburan di tempat terakhir kita, nah pasti kita datangi. Kita hendak beribadah lawan Allah supaya semangat ibadah orang bahari gitu ibadahnya kadang mau takutan lihat kuburan betah ya kan orang bahari nanti itu sampai Nabiullah Musa alaihissalam berpesan mohon aku mati jasidin kubur akan aku dekat Masjidil Aqsa walaupun sejauh lemparan batu, artinya kayak lagi namparak tuh ya minta berharap minta supaya dikuburkan dekat dengan masjid orang yang berada di kuburan supaya mendengar kebaikan indah mandana sesuatu yang akan baik. Nah minta bahwa ini ada anjuran bila ada kuburan para masjid tidak usah lagi sembahyang di masjid ya kan, asalnya rajin berjamaah di masjid, ada kuburan ampi padahal kada sah dia sembahyang di masjid ada kuburan, dan sampingnya ada kuburan kada sah. Di mana dasarnya? Ya kan? Masjidil Aqsa sekitarnya makam. Masjid Nabawi di dalam masjid lagi makam Rasulullah para sahabat. Ya kan? Nah, supaya orang yang melihatnya nanang sembahyang, melihat pemakaman, melihat kuburan, oh ini kena aku seperti ini juga dan pasti terjadi, supaya semangat beribadah. Ini yang dikatakan oleh Nabi, beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan besok mati. Ya kan? Wa mubarriku jama'ati dan memisah. Ya kan? Apa akan perkumpulan yang sia-sia? Wa tafakkar, maka berfikirlah. Iman pada orang daraja amamaka yang berjalan di hadapan engkau minal ma'arifi wal qurabati, daripada orang yang arif billah dan orang yang dekat lawan Allah. Rancaki bergaul lawan orang yang dekat lawan Allah. Rancaki melihat orang yang dekat lawan Allah kayak apa. Jangan melihat orang yang banyak maksiat, jangan. Ya lah, lihati orang yang ketujuh berpakaian soleh, orang yang ketujuh ke masjid, orang yang ketujuh ke langgar, orang yang ketujuh ke majelis itu nah rancak dilihati. Jangan melihati orang yang ketujuh ke saung ayam, orang yang ketujuh ke judi, main catur, main dum, jangan. Ya wasdas syair ya kan qurbal maut,
dan siarkan olehmu akan dekatnya kematian, artinya rancak-rancak melihat kematian. Fa innahu, maka sesungguhnya hal tersebut aqrabul ghaibin, ialah itu yang lebih mendekatkan kepada ialah yang tidak ada, yang taziru yang ditunggu-tunggu. Wakun, dan jadilah engkau musta'id dan bersiap-siap lahu bagi kematian. Nah, disuruh orang siap-siap untuk menunggu kematian. Mukhawifan, dalam keadaan takut lawan kematian. Kayak orang takut, bukti takut lalu melaksanakan perintah menjauhi larangan Allah, ya kan? Hujumahu akan melanggar larangan Allah fi jami'il halati, pada sekalian keadaan. Waktu sudah Isra masih panjang lagi lah. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahu a'lam. Nah, sampai sini aja nak waktu dibaca akan nih lah. Ya lah, nanti sudah mengantuk ya Allah, uyuh sudah nanti nagringan liut sudah. Ya lah, di sini balas saja lagi nih. Untung ya lah, yang penting jangan guling waktu menunggu waktu Isra, jangan tidur. Kita usahakan kayak mengantuk, kayak pakasa ngantuk-ngantuknya jangan tidur, karena membawa menghilangkan keberkahan orang yang ketujuh guling sebelum waktu Isra. Habis keberkahan, hilang keberkahan. Ya lah, makanya pada kali kita mendengar ceramah Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Muhdar, ya kah kebiasaan orang-orang di Hadramaut takkan-takkan aja kan disuruh guling. Bilanya guling dibangunkan supaya bangun sampai Isra. Kebiasaan di sana. Kita kan kawal lagi anak bayi itu nah, ya kah subuh bangunkan dulu kayak apa? Ya lah, hanya karena disuruh guling, disuruh dilajarkan guling, habis Isra hanya guling. Subuh itu jangan digulingkan supaya dapat keberkahan waktu. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, ya kan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan di hati kita tulul amal, banyak kehendak urusan dunia, mudah-mudahan hilang di hati kita sifat tamak, yalah bakir dan takut akan kefakiran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan di dalam hati kita semangat untuk melaksanakan ibadah dalam sahur kematian kita, memperbanyak ingat kita akan kematian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala amal kita, mengabulkan segala doa kita, keperluan kita, hajat kita. Mudah-mudahan segala amal kebajikan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah. Akhir hayat kita mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wa'allimna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ala kulli hal. Wa na'udzu bika min al-nar wa sayyidu 'ala wasfi maradana wa yasir umurana wa rahmati qulubina wa amrana wa yasir wa la tu'sir bina bil khair wa bi istiqamana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillah.